Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Firdausi dari kelompok 4 akan menjelaskan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan pendorong pihak lain untuk memutarkan atau mengajukan suatu ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembaca atau penulis. Peran komunikasi dalam organisasi ini sangat penting agar dapat menimbulkan interaksi yang bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan seluruh anggota untuk bekerja bersama. Yang ketiga, fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif ini organisasi dapat dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan yang di awal yang telah dijelaskan oleh rekan saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengelola komunikasi organisasi. Yakni di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi, yaitu yang pertama, satu, penanganan pesan-pesan rutin dalam organisasi besar. Pada umumnya, volume pesan-pesan lebih banyak daripada dalam organisasi berskala kecil, tetapi semua perusahaan memusatkan perhatiannya pada bagaimana memaksimumkan manfaat dari kegiatan komunikasi dengan biaya tertentu. Untuk dapat memaksimumkan manfaat dan meminimkan biaya tersebut, seorang manajer perlu memperhatikan sebagai berikut, yakni ada 4. 1. Mengurangi jumlah pesan. 2. Instruksi yang jelas. 3. Mendelegasikan tanggung jawab. Dan yang keempat, melatih petugas. Dan yang kedua, yakni penanganan krisis komunikasi. 1. Mengelola arus pesan-pesan bisnis dari hari ke hari adalah suatu hal yang biasa, tetapi tes keterampilan komunikasi yang sebenarnya adalah pada saat munculnya krisis komunikasi dalam suatu organisasi. Krisis komunikasi ini merupakan suatu ajang uji coba keterampilan yang cukup menantang. Dalam situasi krisis komunikasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, di antara lain yakni siapkan tim yang terampil dalam penanganan krisis usaha agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. Dan yang kedua, ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. Yang ketiga, ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka dan jujur. Jika memang ada yang salah, segera mohon maaf. Dan yang keempat, yakni tunjukkan keseriusan
perusahaan bukan hanya dalam pernyataan tetapi juga dalam bentuk tindakan. Dan yang ketiga yakni tentang meningkatkan keterampilan komunikasi. Kemampuan untuk memahami apa yang sedang terjadi sangat tergantung pada kepekaan sebagai komunikator. Keterampilan dalam berkomunikasi akan sangat berpengaruh pada keberhasilan dalam dunia bisnis. Beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis yakni membaca, dan yang kedua mendengarkan, ketiga membuat percakapan menarik, keempat melakukan wawancara, yang kelima berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, dan yang keenam berpidato dan berpresentasi. Baik, yang ketiga yakni tentang hambatan yang terjadi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama adalah hambatan dari proses komunikasi. Yang kedua, hambatan dari pengirim pesan. Misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Yang kedua, hambatan dalam penyandian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama, atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Dan yang ketiga, hambatan media. Hambatan media ini adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara, radio, dan aliran listrik, sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Yang keempat, hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si pengirim, oleh si penerima. Yang kelima, hambatan dari penerima pesan. Misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru, dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Keenam, hambatan dalam memberikan balikan. Balikan yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya, akan tetapi memberikan interpretatif. Hambatan tidak tepat waktu atau tidak jelas dan sebagainya. 2. Hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain-lain, yang misalnya gangguan kesehatan, cacat tubuh orang yang tunawicara, gangguan alat komunikasi. Hambatan yang ketiga, hambatan semantik. Faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah kata-kata yang dipergunakan dalam berkomunikasi kadang-kadang mempunyai arti yang berbeda. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.